Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hayanis, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau membuat cemilan berupa gorengan ya teman-teman. Gorengan ini sama sekali tidak ada bosannya karena memang rasanya yang enak dan apalagi isiannya ini rasanya sangat spesial ya teman-teman. Walaupun dari bahan yang sederhana tapi rasanya benar-benar bikin nagih. Nah, ini dia proses pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, saya mau membuat kulitnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan terigu protein rendah sebanyak 250 gram. Kemudian tambahkan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu bisa ditambahkan dengan kaldu ayam secukupnya dan ditambahkan dengan garam secukupnya. Kemudian ini kita aduk terlebih dahulu. Setelah itu bisa ditambahkan dengan air. Ini saya menyiapkan airnya sebanyak 600 ml ya teman-teman. Kita tuangkan sedikit-sedikit dulu biar nanti memudahkan kita ya untuk mengaduknya, biar tidak ada yang bergerindil juga. Nah, ini kita masukkan semuanya sampai adonannya benar-benar tercampur merata. Nah, jika sudah seperti ini, bisa langsung kita tambahkan dengan minyak goreng ya. Saya menambahkan minyak gorengnya sebanyak 2 sendok makan. Jadi, nanti ketika kita membuat kulitnya tidak perlu mengoles-ngoles teflonnya lagi ya teman-teman, karena ini adonannya sudah ditambahkan dengan minyak. Jadi cukup gampang kan untuk bahan kulitnya. Berikutnya saya akan membuat isiannya. Di sini saya tumis bawang merah dan bawang putih. Bawang putihnya 2 siung bawang putih ya teman-teman, dan bawang merahnya sebanyak 3 siung. Nanti untuk resepnya akan saya tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Kemudian tambahkan lada bubuk. Saya pakai sebanyak 1 bungkus. Dan ini kita aduk kembali. Setelah itu bisa langsung kita masukkan wortelnya. Di sini saya wortelnya 1 buah wortel yang ukuran agak besar ya teman-teman. Ini sudah saya cincang halus. Kalau teman-teman mau menggunakan parutan keju atau seperti parutan korek api ya, terserah ya teman-teman. Sesuaikan dengan selera aja. Nah, kemudian bisa ditambahkan dengan sedikit air. Ini kita niatnya untuk memudahkan wortelnya itu cepat empuk ya. Nah, ini setelah merata bisa langsung kita tambahkan dengan bumbu-bumbuannya. Di sini saya menggunakan kaldu bubuk rasa ayam. Kemudian tambahkan juga garam. Dan ini kita aduk-aduk dulu sebentar. Dan nanti akan saya tambahkan dengan micin ya teman-teman, karena itu nanti rasanya akan lebih kuat lagi. Akan lebih terasa gurihnya ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak menambahkan dengan gula karena untuk wortelnya juga sudah terasa manis ya. Setelah merata akan saya masukkan bihun jagungnya. Nah, ini bihun jagungnya sudah saya rendam dengan air panas ya teman-teman. Sebanyak 2 keping. Ini 1 bungkus saya beli isinya 2 keping bihun. Ya, jadi saya tidak merebusnya ya teman-teman, karena khawatir kalau direbus itu nanti bihunnya akan terlalu lembek. Jadi cukup direndam aja dengan air panas. Nah, ini kemudian dimasukkan daun bawang dan daun seledrinya. Jadi warnanya Masya Allah cakep banget ya teman-teman, dan rasanya juga jadi lebih sedap ya teman-teman untuk isiannya, dan sudah siap. Selanjutnya saya akan membuat kulitnya. Ini kulitnya saya dadar menggunakan teflon ukuran 20 cm ya teman-teman. Ini kita masak sampai pinggirannya terkelupas begini, berarti sudah matang ya. Nah, ini kita ulangi sampai habis. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk pembuatan kulitnya. Ini saya ada yang model polos, dan juga ini ada yang menggunakan daun bawang atau boleh juga daun seledri ya teman-teman. Jadi nanti untuk kulitnya terlihat cantik. Teman-teman bisa disesuaikan dengan keinginan saja. Kemudian ini sudah saya siapkan untuk isiannya. Setelah itu bisa kita siapkan untuk lemnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan terigu yang saya tambahkan dengan air ya.
Jadi untuk teksturnya seperti ini gunanya nanti kita gunakan sebagai lem. Nah, waktunya proses pengisian. Bisa kita ambil 1 lembar kulit risolnya, kemudian bisa langsung kita isi. Untuk proses pengisiannya bisa teman-teman saksikan di video ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya channel Sahabat Hayanisnya di subscribe dan juga di like ya video-videonya. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat dan menambah inspirasi ide jualan teman-teman di rumah. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya biar teman-teman tidak tertinggal dengan video-video saya yang baru. Terima kasih. Nah, bisa teman-teman perhatikan proses pengisiannya seperti ini, lalu bisa ditambahkan dengan terigu sebagai lem. Ini Masya Allah untuk kulitnya benar-benar lentur ya teman-teman, dan insya Allah anti sobek. Ini dia sudah yang model polos, dan ini satu lagi yang tadi sudah ditambahkan dengan daun bawang, boleh juga dengan daun seledri. Jadi terserah teman-teman mau pilih model yang mana. Dan Masya Allah ini sudah selesai untuk 1/4 kilogram kulit, menghasilkan sekitar 21 risol dengan ukuran yang jumbo ya teman-teman. Nah, ini masih ada sisa isiannya karena ini isiannya cukup untuk 1/2 kilo tepung. Jadi saya bikin sedikit-sedikit dulu. Nah, ini nanti bisa saya buat lagi untuk kulitnya ya teman-teman. Ini sekarang waktunya saya goreng. Nah, sini minyaknya sudah saya panaskan. Jadi nanti risolnya harus benar-benar terendam ya teman-teman, dan juga minyaknya itu sudah benar-benar panas. Dan saya sarankan untuk gorengan itu menggunakan api sedang cenderung besar ya teman-teman, karena kalau minyaknya panas stabil membuat gorengan itu tidak mudah menyerap minyak. Jadi gorengannya tetap crispy dan minyaknya juga tidak terlalu banyak ya. Nah, ini jangan diaduk-aduk dulu, jangan dibalik-balik dulu sebelum untuk permukaan yang bawahnya itu benar-benar sudah kokoh ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai kuning kecoklatan, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini waktunya kita angkat. Nah, biasanya kalau baru matang ini gorengannya tidak awet ya teman-teman. Karena apa? Karena memang langsung diserbu. Gorengannya masih panas-panas, apalagi rasanya yang Masya Allah gurih dan benar-benar renyah. Jadi bisa dinikmati dengan keluarga ya. Apalagi dijadikan sebagai ide jualan, insya Allah laris manis. Nah, ini untuk yang masih mentahnya bisa disimpan di dalam lemari es, tahan selama 1 hari ya teman-teman. Kalau mau di frozen bisa banget. Nah, ini untuk yang sudah saya goreng tadi. Bisa teman-teman lihat, Masya Allah hasilnya benar-benar jumbo ya teman-teman, apalagi setelah digoreng. Nah, ini benar-benar renyah, tidak alot juga ya teman-teman. Dan untuk isiannya alhamdulillah benar-benar full. Jadi bukan cuma kulit aja ya, tapi isian bihunnya juga full. Nah, ini bisa banget dinikmati dengan sambal kacang atau juga cabai rawit, dan boleh juga dengan saus sambal. Nah, di sini akan saya nikmati dengan saus sambal ya teman-teman. Masya Allah ini masih terasa hangatnya nih. Saya akan coba, bismillah. Masya Allah rasanya benar-benar cocok banget nih teman-teman. Apalagi dijadikan sebagai cemilan dan juga bisa dijadikan sebagai ide jualan. Boleh banget dijadikan sebagai isian snack box. Nah, ini dia sudah selesai resep risol kampung ya teman-teman. Risol isi bihun yang cara bikinnya simple tapi rasanya benar-benar istimewa. Ini bisa banget dijual dengan harga 1.500-an karena memang rasanya yang enak dan ukurannya yang sangat jumbo. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.